juga sempat ada di M4, Betul. banyak berpengalaman juga, dan rata-rata itu pemain dari BTK. Iya, meskipun tanpa ada yang Mobile Legends loh. Betul, karena jungler mereka akan diisi oleh Best Player One. Yap. Yang dimana itu juga pemain dari Outplay. Dan kita percaya bahwa tim Indonesia akan bisa jadi juara grup dulu nih sekarang. Pasti sih, itu yang aku yakini juga. Dan teman-teman semuanya yang baru join, jangan lupa juga ya untuk beri dukungan kalian sebanyak-banyaknya dengan hashtag tim T1M Indonesia untuk mempersemangat lagi pastinya tim Indonesia yang sedang membela negara dan juga semoga bisa mendapatkan back-to-back champions nih dari ISF WC ya. Amin. Pokoknya kita dukung dulu ya, lepasin dulu nih jersey kalian Ya. karena kita sekarang akan mendukung tim Bigatron Alpha untuk membawa timnas Indonesia pastinya. Pasti dong. Jadi kalian mau dari fans manapun ya udah lupain dulu nih sebentar ya, karena kita akan mengawal untuk timnas kita akan membawa pulang kembali untuk trofi di ISF-nya yang sekarang lagi berjuang di Romania. Kenapa sih kak aku mulainya sore banget? Karena sekarang ini Indonesia kan GMT plus 7. Betul. Nah sedangkan Romania itu GMT plus 3. Jadi kita 4 jam lebih cepat. Nah di sana tuh kita mulai jam 2. Jadi di Indonesia jam 6. Iya, gitu. jadi harap bersabar ya teman-teman ya. Karena memang kita ada cukup banyak nih perbedaan waktu antara Rumania dan juga Indonesia. Jadi kita pasti mempersiapkan yang terbaik lah untuk bisa menayangkan tayangan dari ISF 15 World Esports Championship 2023 ke kalian semuanya. Yep. Dan kalau ngeliat ya dari pertandingan di match yang pertama ini ya, Iya. dari Indonesia yang sudah kita tahu betul semuanya hadir di dalam satu tim yang sama juga untuk Bigatron Alpha pastinya. Iya. Tapi kalau ngelihat dari line up mereka membawa adanya satu subs Substitute, ya kan, yang dimana ada Ki dan juga Moreno, dan kita akan lihat siapa yang akan bermain nih karena kita akan langsung masuk tampaknya di drafting phase kita di game yang pertama. Ini dia, dimana ini adalah best of 3 series. Iya. Untuk memperebutkan poin nantinya untuk ada di juara grup. Tapi kita akan melihat bagaimana ada Joy sebagai satu comfort picknya untuk Super Cat, beserta Kadita dan juga Pakuito. Dan ternyata untuk tim Indonesia kita yang bermain adalah Moreno di sana. Oke, Moreno ya yang akan mengisi untuk kekosongan di area mid lane sana. Tapi terlihat dengan adanya fase pick pertama yang sudah diisi dengan If, Terisla dan juga Brody untuk US. Sementara di Indonesia, Faramis dan juga Fredrin. Oke, kita tahu ini bakal combo yang benar-benar memperkuat dari segi team fight-nya dari Indonesia. Dan satu pilihan hero terakhir di fase pick yang pertama untuk Indonesia, apa yang akan mereka pilih nih, Ya, kalau ngelihat dari mid lane-nya mereka udah diisi juga, atau mau coba untuk secure ke arah roamernya. Ya. Satu playmaking yang bisa dimiliki oleh teman-teman dari Indonesia itu ada di tangan dari Vinya, tapi ternyata hero untuk Sorizo dulu nih yang bakal di-secure ke arah X-Borg. Sebelum nantinya mungkin ada respect band juga yang terjadi karena beberapa waktu kebelakangan match-match dari Bigatron Alpha sendiri ini banyak banget yang nutup ke arah hero-heronya dari Sorizo. Potensi Maxley, potensi dari cut wave-nya, dan ternyata Link yang ditutup karena memang dari United States ya atau US ini belum kelihatan nih satu sosok jungler yang akan digunakan oleh Best Player One. Iya, dan ingat ya, ini dari 4 player yang ada di US itu berasal dari Bloodthirsty King. Meskipun kita lihat dengan dia Warrior nih, sosok roamer yang aku belum pernah lihat juga performa seperti apa, karena memang menggantikan Joy Bodge ya, yang memang beda kewarganegaraan dari Warrior. Tentu kali ini kita masuk ke fase band kedua dari US, di mana Cloud yang mereka hilangkan, melihat Cloud bakal menjadi hero yang merepotkan nantinya untuk If ya, karena bisa in and out dengan battle mirror image-nya, keluar dari pertempuran dan juga menghindar dari team fight yang di set up oleh US. Dan kita masuk ke band terakhir dari Indonesia. Apakah hero-hero dari Best Player One lagi nih yang akan dihilangkan, mengingat dengan adanya Link, mungkin gak sih Hayabusa juga dihilangkan gitu? Yap, karena kalau ngeliat dari pengalamannya juga ya, Best Player One ini sekarang memperkuat tim dari Ohio Brothers. Itu juga juara di NCT kan. Dan sebelumnya ini ada di Outplay. Dan yang perlu diwaspadain mungkin Fried Chicken ya. Dia punya pengalaman yang begitu banyak juga. Waktu sebelumnya pernah ada di M4, waktu itu memperkuat The Valley. Yes, bersama dengan Mobile Legends. Tapi sekarang Fried Chicken akan bermain XP seperti yang kita tahu juga.
sekarang udah dengan Terizla-nya, dan maka dari itu ternyata Lancelot sebagai satu power assassin dari Best Player One ini ditutup. Iya, dan ini benar-benar fokus banning ya untuk Indonesia ya. Mereka respect banget dengan adanya hero-hero yang burst dignity yang dimiliki nanti oleh Best Player One dari US. Tapi kita masuk ke fase band terakhir, apakah hero-hero untuk second kembali akan dihilangkan nih? Karena memang kalau udah nggak ada head to head, mungkin Brody bakal cukup kerepotan dengan hero seperti Beatrix mungkin yang masih available juga untuk dipakai oleh second. Oke. Kalau ngeliat ya masih banyak banget yang kayak potensi One. Dua hero favoritnya Saken ini Melissa dan One ya. Itu sekarang udah ditutup dari One-nya dan memaksa apakah akan ada Melissa muncul. Cuman kalau ngeliat untuk Saken sekarang juga masih terbuka, Beatrix pun available, bisa di secure. Ya. Bahkan kalau misalkan mau ke arah Irithel pun masih ada loh. Masih ada chance sebenarnya. Dan sebenarnya Irithel pun sosok hero yang menurut aku bagus banget sih untuk bisa in and out dari team fight-nya ya. Karena memang dia punya mobilitas yang tinggi dan bisa memberikan basic attack-nya sambil bergerak juga, yang akan membuat kerepotan nanti hero-hero yang punya sisi area of effect seperti Eve dan juga dari Terizla. Dan Irithel diamankan dengan sepertinya ke arah Purify ya, untuk memperaman lagi dirinya dari sisi yang bakal dikeluarkan oleh United States. Aku tadi berpikiran bahwa akan ada Faramis Angela, tapi ternyata Angelanya emang udah di-ban duluan ya. Sama tim dari Indonesia. Tapi 2 pick yang akan dilakukan oleh United States, 1 jungler lagi memang power assassin ini dimiliki oleh Best Player One, sehingga akan di shadow pick beserta Edit yang akan berada di Romy harusnya untuk kali ini, dan 1 sosok lagi dari Indonesia yang akan menjawab. Ternyata Grok gak jadi Editnya, dan Editnya bisa diambil sama Finn, atau mau ngambil ke arah area of effect yang besar yang kita tahu kayak ada Minotaur yang enak banget buat kating. Terus kalau misalkan emang mau ngambil ke arah inisiator lagi pun masih terbuka dengan adanya Franco, salah satu hero nyamannya juga untuk Finn. Bisa sebenarnya ya, karena memang kalau main hero-hero pick off pun available untuk Finn diambil sebagai last picknya. Mengingat dari Fredrin ini bakal nanti memperkuat juga di area team fight. Oke, ini balik lagi dengan yang tadi aku sempat mention juga, di mana best player memang terkenal banget nih dengan hero-hero assassin ya, makanya direspek dengan 2 hero di fase band kedua dari Indonesia. Dan ternyata Hayabusa yang keluar di sana, yang menandakan dengan menggunakan hero pick off dari Kaja ini akan membuat nantinya tipikal-tipikal seperti Hayabusa cukup kerepotan ya untuk bisa in and out ketika dia melakukan pergerakan ke lini belakang dari Indonesia. Dan inilah dia teman-teman untuk 10 pilihan hero dari game kita yang pertama. Ingat ini best of 3 series, dan siapa kira-kira yang bisa memenangkannya? Kalau aku sih benar-benar full respect sih. Jangan bertanya, kita harus tim Indonesia yang menang. Jadi teman-teman harus ramein dengan hashtag tim Indonesia. Kalian lupain dulu kalian itu dukung tim mana, tapi sekarang ini adalah nama negara kita teman-teman, Indonesia yang lagi berjuang jauh di Romania. Ini udah ada 4 jam perbedaan waktu ya. Yang pastinya kerasa banget, dan kita akan langsung masuk aja ke game yang pertama. Akan seperti apa eksekusi yang akan dibawakan oleh kedua tim ini, karena ini masih di babak group stage. Betul sekali. Kita mau mengingatkan kalau nantinya akan ada dua tim terbaik saja dari setiap grupnya yang akan lolos ke babak playoff. Jadi semoga Indonesia bisa minimal memenangkan 2 game atau 2 matchnya. Tapi maksimalnya sih harus 3-3-nya menang sih. Betul, harus sapu bersih ya. Kita yakin dong pastinya untuk kesiapan dari timnas kita untuk bisa berjuang di sana, dan kita doakan best of luck juga. Dan kita langsung aja melihat ini dia game yang pertama, match pertama kita pembukaan di hari ini. Let's go! Dan let's go to the land of down. Untuk kali ini Indonesia versus United States. Yang kita tahu ya, untuk tipikal permainan dari United States dengan membawa Hayabusa, mereka bakal bermain cukup agresif, terutama untuk menekan ke arah Saken. Dan harus diperhatikan dengan membawa Kaja, mungkin sebelum level 4 dia nggak bakal bisa mudah untuk bisa memberikan covering ke area gold lane dari Indonesia. Tapi ternyata belum ada pergerakan sejauh ini yang dilakukan oleh United States, masih berfokus untuk mendapatkan buff keduanya meskipun buka quad shadow karena bagian depan sana, karena udah mulai ada gangguan dari Arafin yang coba untuk memasangkan retribution dikeluarkan oleh Best Player One. Yap, oke. Dan sejauh ini memang masih belum ada agresivitas cukup berarti, walaupun Indonesia mencoba untuk masuk. Ada sebuah retribution, Best Player One tidak berhasil untuk bisa mendapatkan level 4-nya, sehingga kali ini ada quad shadow untuk mundur terlebih dahulu, dan membuat kali ini bahkan ada 1 Grok di sana dari Warrior yang harus melakukan recall terlebih dahulu. Best Player One mulai ditekan, dan kita tahu power of assassin ini harus bisa owning di early-nya, dan dalam keadaan yang cukup ditempel terus menerus, dimana Super Ken masuk, dan bahkan
belum bisa dapetin shadow kill-nya. Wow, ini bahaya banget karena Pressure Rod bahkan dikeluarkan dan kuat Shadow untuk mundur. Tapi di sisi atas sana, pressure belum berhenti dilakukan oleh tim Indonesia. Mereka masih terus memaksakan, bahkan sekarang menjerat nih ya, sisi top lane dari gold lanernya US untuk bermain lebih aman. Karena memang sudah ada Finn yang bersiap dan membayang-bayangi player-player dari United States. Oke, dan bahkan di arah middle pun terjadi keramaian, tapi memang agresivitas dari tim Indonesia itu bakal harusnya jadi sesuatu yang baik. Iya. Karena ini tim US sudah mulai ketekan banget. Sesosok jungler mereka yang kita tahu assassin yang harus punya power di early-nya ini Pasti. udah berat banget, udah ditempelin terus-menerus. Iya, dan tadi kita lihat ya, ada Fire Beatles dan juga Skill Lizard yang diambil oleh tim Indonesia. Dan ini membuat nantinya snowballing effect yang dimiliki sama best player one itu bakal fall off banget. Dia nggak bakal punya power yang cukup juga untuk nanti kontes di area turtle pertama, mengingat dengan adanya gap satu level kemungkinan ya, yang akan dipegang oleh Super Ken tadi di area jungle dari Indonesia. Oke, dan sebenarnya masih ada sedikit kendala teknis yang terjadi teman-teman. Iya. Dan aku masih ngelihat kayaknya tim Indonesia mereka udah pede banget. Pede Apakah banget mereka sih. bawa sambal ke sana? Karena kemarin katanya Itu yang penting ya soalnya. iya, kata Koet kan gitu kan, mau dibekelin sambal biar nyaman gitu kan. Iya. Mungkin ya ada pasti makanan-makanan gitu kan beda. Apalagi Bener. cuaca juga pasti ngaruh banget. Pasti sih, karena memang mempengaruhi juga nantinya dengan mental yang dimiliki sama teman-teman dari Indonesia yang sekarang sedang bertanding di Paltul Kulturi ya. Ini nama venue dari ISF ke-15 ini, dan yang pasti mereka harus bisa nih untuk tetap memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mengingat untuk di game yang pertama ini, dari early game aku punya feeling sini bakal nge-press banget sih karena best player one. Karena memang yang kita lihat dari fase draft pick-nya aja itu udah benar-benar nge-respect beberapa hero yang dipegang sama best player one. Dan terbukti ya, rotasi di awal game pun udah ada gangguan ke arah Fire Beatles beserta dengan adanya ke arah Skill Lizard. Dan ini benar-benar fokus banget matiin langkah dari best player one. Ya, dan apalagi maksa nih, yaudah nih pakai nih Hayabusa, tapi kita Iya. bakal ganggu. Karena kan Hayabusa escape-nya nggak setinggi dari Lee Iya. yang bisa kabur langsung jauh gitu kan, mau nggak mau ya ini udah digangguin terus-menerus juga. Dan ngebuat sebenarnya kalau dari early game-nya udah dipegang banget sama tim Indonesia, apalagi agresivitas dari Super Ken sih, yang bahkan ngikut juga nih keberadaan dari Finn kemanapun itu, tadi ke bawah, Iya. bahkan tadi nempelin lagi di atas. Dan emang nge-secure banget retribution-nya untuk bisa menginvasi jungle-jungle-nya. Sehingga ya udah Betul. leveling dari best player one ini benar-benar terhambat. Iya, dan itu akan mempersusah nantinya untuk objektif kontes. Meskipun tadi kita lihat ya di bagian top lane sana udah ada bayang-bayang dari Finn juga untuk menghantui sisi samping atau sisi gold lane dari US. Dan mau nggak mau harus bermain lebih aman. Meskipun dari segi hero power, Brody punya power yang lebih besar gitu dibandingkan dengan Iritel. Karena memang di level 4-nya dia punya chance untuk bisa men-solo pick off nanti ke arah Iritel. Tapi jangan lupakan dengan backup yang selalu diberikan oleh Finn tadi yang selalu bergerak untuk membayang-bayangi sisi top lane, itu benar-benar ngerepotin banget buat gold laner dari US. Dan sepertinya Yep. kita akan segera menyaksikan kembali untuk di game pertama dari Indonesia versus United States. Oke, dan kita akan melihat dari orange buff-nya ini masih coba untuk diinvasi balik lagi. Melihat dari best player one ini membuang waktu banyak banget untuk recall dan bahkan ketarik. Ya, Divine Judgment bahkan karena best player one dan coba untuk shadow kill, tapi belum ada damage yang maksimal dan bahkan best player one berhasil di pick off untuk kedua kalinya. Kita sempat ada beberapa saat miss tadi di mana turtle yang pertama pun udah di-secure oleh Indonesia ya, yang membuat adanya gap experience yang semakin jauh lagi antara kedua belah jungler. Yap, dan ini seorang assassin ya, bahkan udah ke pick off 2 kali. Mau coba untuk farming pun ini udah mulai dihabisin terus-menerus oleh pemain-pemain dari Indonesia. Ini yang ngebuat sekarang dari segi goldnya juga di lead tipis-tipis, 1400 gold lead yang dipegang sama Indonesia. Dengan adanya 3 poin pick off yang begitu mahal pula, kali ini membuat dari United States mereka belum bisa untuk bisa melakukan agresivitas yang mungkin bisa mereka manfaatkan dengan membawa sosok assassin. Iya. Namun untuk kali ini kita bisa melihat bagaimana dari Indonesia ini benar-benar mengontrol mapnya, bahkan gak dikasih farming sama sekali. Oke, bahkan purple buff kembali direbut ya oleh Super Ken, dan kali ini bersiap di area bagian top lane sana dengan ada beberapa member dari Indonesia yang coba untuk melakukan invasi kembali. Tapi di bagian top lane sana terlihat adanya Brody yang coba memaksakan poin killnya ke arah Saiken, tapi untuk Saiken masih bisa escape dengan heavy crossbow yang dia keluarkan. Sedangkan lagi-lagi best player one ini diganggu banget di area jungle, dan ada pick off yang diciptakan oleh Indonesia ke arah sosok Brody di bagian atas sana. Meskipun turtle yang kedua untuk kali ini akan direbut kembali
oleh Super Ken. Iya, nah ini ngebuat bahkan perbedaan level yang sangat-sangat signifikan ya. Ada 2 level terpaut. Bahkan gak dikasih sama sekali untuk masuk ke area turtle-nya. Bahkan 3 pemain dari Indonesia kali ini bakal coba untuk masuk lagi ke orange buff terus menerus dan ngebuat gak ada nafas lagi buat United States. Wow, ini invasi yang terlalu agresif banget menurut aku Indonesia. Mereka benar-benar gak ngasih space untuk best player one mendapatkan farmingannya. Karena memang semua dari buffnya dan juga lava golem serta fire battles di bagian bawah ini selalu bisa didapatkan oleh Indonesia. Dan memperjauh lagi keunggulan mereka. Bahkan kali ini ada 3 gap level antara 2 Blood Jungler. Yap, ini itu yang akan buat juga dari power of retribution-nya akan berbeda. Bahkan jangankan berharap mau coba untuk lakuin kontes tapi pakai di area top lane pun. Oke. Dan terlihat Divine Judgment Flicker karena Iso terjebak dalam barrier yang dikeluarkan dan kali ini nggak bisa untuk diselamatkan. Dan lagi-lagi poin kill kelima di-secure oleh Indonesia. Yap, dan ini adalah sebuah agresivitas yang memang udah nggak bisa dihentiin lagi ya sama US. Bagaimana dari Sorizo-nya pun ini ngasih pressure terus menerus, ngasih zoning out. Sehingga dari base player one pun ini selama 5 menit game berlangsung belum ngerasain yang namanya buff double. Iya, karena memang selalu direbut ya dari masing-masing buffnya gitu, baik purple ataupun orange buffnya. Tapi bahkan ada turret pertama yang dihancurkan oleh Indonesia, tapi bergerak di bagian orange buff sana base player one akhirnya setidaknya mendapatkan lava golem untuk di menit yang ke-6 ini. Dan lihat pergerakan dari Sorizo ini benar-benar agresif banget. Dia nggak ragu untuk meninggalkan lane yang dia milikin ke arah White Chicken karena memang dia selalu memberikan pressure untuk best player one. Di bagian tengah, outer turret seperti akan dihancurkan oleh Indonesia dan menjadi keuntungan. Tapi penalty zone yang manis from White Chicken. Dan kali ini coba memasang pertempuran dan Heavy Crossbow. Tim selalu sakit di bendung. Best player one down. Dan White Chicken pun double kill di-secure oleh Super Ken. Yap, satu ultimate turret yang memang masih bisa dipertahankan ya oleh teman-teman dari US dengan adanya wild charge, tapi nampaknya gak terlalu lama karena ISO. Karena kali ini ada player ketiga yang dieksekusi. ISO seorang diri bergerak dengan cukup agresif, tapi malah terpanis oleh Indonesia dan menjadi kerugian yang semakin mendalam untuk United States. Yap, kembali invasi jungle tiada henti sudah dilakukan oleh timnas Indonesia yang begitu agresif. Dan ini pun adalah space yang memang di-create juga. Bagaimana Sakennya ini cukup free. Dia tadi juga dapetin beberapa turret sehingga kita tahu untuk late game ensure dan nantinya akan ada di Saken. Dan perlu diingat ini pemain dari Indonesia belum ada yang ke pick off satu pun. Dan ini ngebuat dari United States mereka pun terhambat dari segi power spike mereka untuk ada di late game nantinya. Karena kita bisa melihat bagaimana Warrior pun di sini cukup terhambat ya. Karena masih cuma ada 1 buah Select Reds aja di sana. Oke, tapi lagi-lagi menurut aku Indonesia bagus banget ya dari segi disengage-nya ya. Mereka tahu kapan harus keluar atau kapan harus memberikan pressure. Seperti yang sekarang kita lihat di bagian lava golem ini nggak dikasih chance sama sekali loh sama Sorizo. Dia selalu membatasi pergerakan dari best player one dan benar-benar dalam under conditions di menit yang ke-7 ini. Dan mau nggak mau United States bakal cukup repot untuk mendapatkan poin kill pertamanya karena semakin jauh lagi gap gold yang ada. Ini udah di angka 8.000 gap gold. Yap, ini sangat-sangat terlihat ya perbedaan atribut juga ini udah kerasa banget. Sehingga dari Indonesia nggak mau nih ngendorin serangan mereka yang sedang dilakukan. Apalagi mereka udah controlling ke area visionnya juga. Mapnya mereka pegang dan ngebuat dari United States ini susah banget untuk bergerak. Bahkan kalaupun nantinya ada yang maju itu bakal dimakan tanpa segan-segan harusnya oleh Finn. Oke, tapi terlihat sudah ada pergerakan dari 3-man move Indonesia ke arah bagian bawah. Super Ken berada di bagian depan. Coba Operasional Rat belum ada damage output yang maksimal. Tapi inner turret kedua berhasil di-secure dan Indonesia semakin memperluas lagi map control yang mereka miliki. Dan ini berat sih dari United States. Mereka bakal coba untuk ada dari siapa yang ada di lini depan untuk bisa buka vision. Mau nggak mau Groknya. Dan ini pun Grok yang nggak punya item defense yang cukup. Bahkan belum ada 1 item pun yang selesai. Tapi Super Ken masuk. Oke, dengan conceal play. Bahkan sepertinya ada 2 pemain yang dibuka. Lalu perlindungan ke altar. Dan bahkan kiri didapatkan. Dan 2 men down dari United States. Dan kali ini Last Insanity Storizo memukul mundur 3 member lainnya. Karena memang nggak punya cukup banyak HP untuk bisa mempertahankan base turret. Seperti di bagian bottom lane akan dipasangkan dengan ada wave minion yang bergerak seiringan di bagian bawah dengan 5 member dari Indonesia yang bersiap pula. Tapi ya hanya men-trigger dari pasif base turret saja. Yap, dan lihat bagaimana Sakennya pun udah dapetin 2 item inti dari Windtalker dan juga Berserker Fury-nya. Ini terlihat perbedaan yang cukup signifikan ya. Bahkan yang benar-benar kerasa banget itu ada di junglernya. 3.800 cuma ada 1 buah Hunter Strike aja. Dan 1 buah Fury Hammer yang akan menjadi 1 modal dari best player one untuk bisa mendeliver damage outputnya. Namun
terlihat dari Indonesia pun ini nggak bisa di pick off karena mereka bermain secara barengan, mereka regroup terus, terutama karena di situ pun ada Moreno dengan adanya Altar yang di sana. Iya, masalahnya dengan membawa Xborg ya ini Chorizo bisa ditinggal sih. Dia nggak perlu regroup juga sama player Indonesia lainnya, yang empatnya tinggal ngumpul di satu titik karena memang dengan Call Altar mereka bakal punya chance yang lebih besar ya untuk menangkan team fight yang dibuka oleh United States. Dan Holy Crystal dipegang oleh Moreno, damage output dari magical damage-nya ini semakin besar lagi pasti ke arah player-player dari United States, terutama karena mereka kondisinya under dan sekarang dikurung di dalam area base-nya saja. Yep, dan ternyata Call Altar mau udah ganti nama sekarang ya, jadi Netherrealm ya. Netherrealm. Dan sekarang Lord bakal coba untuk dikawal juga walaupun emang udah sedikit dihambat perjalanannya. Dibuka barrier tapi itu nggak ngebuat dari Lordnya pun berhenti dikawal oleh pemain-pemain dari Indonesia yang udah langsung mendorong ke arah 3 base turret yang dimiliki oleh US. Oke, bahkan kali ini Supercan mencari momentum positioning yang bagus oleh Second karena memang dia berada di luar dari area base. Susah buat ditangkap dengan Adequate Shadow yang bisa dikeluarkan oleh best player one suatu saat. Bahkan untuk kali ini follow up kembali ke Warrior meskipun conceal play ke arah bawah. Flicker di Jasmine Finn dan bahkan bisa mempick off seorang Yip, gak bisa lagi untuk diselamatkan. Bahkan sosok high ground defense power yang dimiliki sama United States ini gak bisa untuk mempertahankan dirinya. Dan kali ini coba untuk melakukan one-shot push dengan Last Insanity yang dibuka oleh Chorizo dalam peringatan Netherrealm. Bahkan kali ini Void Chicken coba untuk mengacak-acak beberapa player dari Indonesia, tapi saat saya akan Void Chicken nowhere to run, double kill disecure oleh Super Second. Dan bahkan base coba untuk didapatkan oleh Indonesia. Masih belum ada Super Weapon yang masuk, tapi seorang diri ISO gak bisa melakukan apapun dan Indonesia mendapatkan game yang pertama. Wow, game yang begitu cepat dan bahkan zero death dari tim Indonesia membuka game pertama mereka dengan begitu baik dan smooth semuanya. Wow, itu one-sided game, zero death, dan ini menandakan bahwa mereka benar-benar melakukan full dominasi. Tadi aku lihat ada gap gold di angka 14 ribuan loh, dan itu benar-benar gap yang besar banget sih untuk bisa dibendung sama teman-teman dari United States, dan mereka susah gitu, struggle untuk mendapatkan objektifnya loh. Yap, dan luar biasa ya. Ini adalah sebuah awal yang manis. Semoga bisa tetap konsisten dari tim Indonesia. Tapi perlu diingat ini adalah best of 3. Dan 1 poin sekarang udah di-secure oleh tim Indonesia. Melihat agresivitas yang sudah dibawakan juga. Bagaimana pick of power juga berjalan dengan begitu baik. Invasi jungle yang akhirnya memang ngebuat dari base player one ini gak bisa melakukan farmingan dengan leluasa. Sehingga terlihat adanya gap level yang sangat-sangat jauh. Itu ngebuat dari US pun gak bisa bernafas lebih panjang. Dan bahkan ini gak nemuin titik balik mereka. Karena gak dikasih kendor sama sekali sama tim Nasina. Iya, masalahnya selalu bergerak dengan 1-4 gitu ya. Satu membernya itu Chorizo, dia susah buat di pick off karena ada Viraga Armor. Dan 4 member lainnya ini selalu bisa mendapatkan pick off-nya dengan adanya Kaja dari Vin. Flicker Divine Judgment yang selalu membuka inisiasi perang dari Indonesia menguntungkan banget untuk teman-teman dari Indonesia. Mereka selalu bisa mendapatkan backliner penting. Contohnya kayak tadi di sisi terakhir di mana tadi ada Yato yang di pick off dengan Flicker Divine Judgment yang kita tahu Yato adalah satu-satunya high ground defense mage yang dimiliki sama United States. Ya, dan sebenarnya juga memang dari romer yang dibawa itu kan Grok. Kita tahu Grok ini lemah banget sama magical attack. Betul. Sedangkan dia match up di tengahnya, dia ketemu sama Faramis. Lalu kita lihat bagaimana Chorizo-nya pun ini akan berada di lini depan. Dengan adanya fire missile itu kan ngepoknya juga magical damage ya. Apalagi dengan mungkin item pertamanya tadi ada Ice Queen One juga. Itu ngebuat akhirnya dari sesosok Groknya pun gak bisa bergerak terlalu leluasa. Dia mau buka vision pun dengan atribut yang udah terpaut jauh. Ini depan-depannya bisa dimakan sama Finn dengan follow up damage yang cukup. Karena Sakena juga tadi udah sempat ikut fight kan. Iya. Dan Second dari awal ya ini keuntungan banyak banget dia terima loh. Karena memang beberapa kali inisiasi yang dilakukan sama ISO itu gagal buat nge-pick off Second-nya. Di bagian top lane dia free banget untuk mendapatkan snowballingnya berkat Finn yang selalu menjadi penggerak nih ya untuk rotasi dari teman-teman Indonesia. Dan di bagian bawah masalahnya head to head antara Terizla dan juga Xborg. Menurut aku ya kalau udah ada Ice Queen One ini bakal dipegang banget sama Xbox nih. Karena slow effect-nya, true damage yang dihasilkan juga dari fire missiles. Ini benar-benar ngebuat ya lini XP lane dimenangkan sama Indonesia. Mid lane diacak-acak banget dengan rotasi yang cepat dari Faramis dan juga Kaja. Sementara jungle ini selalu diinvasi sama Super Ken. Dan itu benar-benar susah banget. Karena memang early game kita lihat
dari 2 creep yang diambil, netral objektif yang diambil, Fire Beetle sama Scale Lizard itu ngebuat under 1 level pada saat kontes turtle yang pertama. Dan lagi-lagi itu membuat kerugian yang fatal sih untuk United States. Bahkan orange buff juga Ya, orange buff juga. buffnya. Terus tadi ditempelin ke atas, diikutin dan di mirror terus-terusan gerak dari Blaze Player One, sehingga ya masih belum giving his best ya kalau bisa kita bilang. Karena wow, ternyata tim Indonesia mereka udah siap banget untuk memberikan adanya gameplay yang sangat-sangat begitu agresif. Iya. Yang akhirnya ngebuat game berjalan dengan cepat juga ya. Dan ini Nggak ada yang menunjukkan tumbang loh. nggak ada yang tumbang dan one-sided game, serta aku ngelihat dari kepercaya dirian sih untuk teman-teman dari Indonesia gitu ya. Mereka percaya diri banget dari early game udah mutusin langkah dari best player one. Dan correct me if I'm wrong, kalau misalnya ini adalah pertemuan pertama juga kan dari kedua belah tim gitu ya. Karena Bigetron Alpha yang mewakili Indonesia ini kan belum pernah ketemu juga nih sama player-player dari BTK gitu. Ya harusnya ya. Iya harusnya ya, tapi aku masih Karena belum kan ini gitu juga gitu. lebih ke timnas ya, jadinya Timnas US-nya jadinya. juga kan gabungan. Karena ada bukan Mobazen yang bermain kan. Betul. Biasanya kalau emang full BTK kan ada Mobazen juga. Iya sih. Sedangkan sekarang membawa best player one yang dimana itu adalah pemain dari tim The Ohio Brothers. Iya. Nah yang previously dia ada di tim Outplay ya? Outplay, betul. Ya, jadi sekali lagi congratulations untuk Indonesia di kemenangan pertama mereka. Ingat, kita best of 3 series, jadi masih ada chance juga. Nanti di game kedua, kalau misalnya US sudah mulai siap nih untuk bisa mengantisipasi pergerakan dari Indonesia, ya pasti bakal cukup merepotkan juga. Tapi aku punya kepercayaan nih ya dengan Indonesia yang tadi kita lihat di game yang pertama ini bakal menang clean sweep sih, Ul. Harusnya. Harusnya dong. Harusnya dan harusnya bisa selesai dengan cepat ya, karena Iya. ngeliat wah ini total super duper domination banget untuk bagaimana US yang bisa kita bilang untuk di grup B, Indonesia kan ada di grup B ya. Iya. Ini adalah satu kontender yang cukup kuat ya. Walaupun sebenarnya banyak banget juga negara-negara lain yang kita masih belum tahu nih. Oke. Gameplay unik apakah yang bisa dibawakan dengan adanya mungkin tradisi di negaranya masing-masing atau kebiasaan-kebiasaannya. Betul, karena memang dengan mewakili negara, ini kan gameplay juga nggak bisa dijumpa di scrim gitu kan. Jadi memang punya pocket pick pasti ya untuk semua tim yang ada di World Esports Championship 2023 ini. Tapi memang yang kita lihat dengan kemenangan pertama tadi, Indonesia punya chance yang semakin besar. Karena memang lawan lainnya selain dari United States di grup B adalah Kazakhstan dan juga Turki. Aku ngelihat juga ini adalah gabungan ya dari tim perwakilannya gitu, dari Kazakhstan juga perwakilannya ada gabungan dari beberapa tim, dan begitupun pula dengan dari Turki. Dan dengan kemenangan pertama tadi menurut aku chance semakin besar banget buat Indonesia, karena kalau misalnya mereka berhasil memenangkan match pertama mereka, ini bakal menjadi mental boost banget untuk bisa menangin semua match sih. Harusnya. Iya sih, Harusnya karena single round robin loh. Good start lah ya Good bisa start, betul. dibilang. Tapi